Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Epilog. Kali ini sosok yang kita hadirkan masih di bidang pendidikan seperti pada sebelumnya, cuman kita langsung kepada pelakunya yang mana cukup viral akhir-akhir ini, yang menceritakan dulunya adalah seorang sales dan sekarang mendapatkan beasiswa di salah satu universitas global yang cukup ternama, yaitu Stanford. Dan kita sambut saat ini sudah hadir Irawati Putri. Gimana kabarnya, Ira? Baik, Mas. Nah, ini langsung to the point aja nih. Kita sempat membaca beberapa artikel dan juga informasi akhir-akhir ini. Banyak sekali yang menceritakan tentang Ira. Awalnya itu seorang sales promotion girl di salah satu pekan raya yang makanan. Benarkah itu? Betul, Mas, betul banget. Jadi mungkin aku kasih background sedikit gimana aku akhirnya keluar kata-kata bahwa aku itu memang dulunya sales promotion girl. Kalau di internet beredar kabar bahwa ini nih sales promotion girl pas PRJ paling dia cuma karena iseng doang gitu kan biasanya, karena PRJ itu cuma 1 bulan. Tapi sebenarnya enggak sih, Mas. Jadi aku tuh jadi SPG itu nggak cuma di PRJ aja. Jadi itu cuman salah satu hal ikonik yang aku langsung ingat ketika aku terima acceptance-nya Stanford. Jadi kayak aku ingat seberapa keras dulu aku kayak pernah rela ngelakuin apa aja, basically gitu. Dan foto yang aku punya memang yang ada di Instagram aku tuh literally cuman yang si SPG pakai kaos gitu kan. Jadi pas aku tweet itu tuh ya aku cuman pakai apa yang ada aja, dan sama sekali nggak nyangka kalau reaksinya akan semasif ini gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, dulu tuh memang aku ngelakuin banyak kayak side hustle lah kalau sekarang ya. Cuman kan waktu anak SMA belum banyak hal yang bisa aku kerjakan sebagai anak seusia 15, 16, 17 tahun, dan badanku nggak tinggi gitu kan. Jadi mau pekerjaan yang requires keilmuan yang lebih tinggi itu juga agak lebih sulit. Dan kalau misalnya aku mau jadi SPG, misalnya let's say SPG motor atau mobil, itu kan biasanya ada persyaratan tinggi badan gitu. Jadi yang bisa adalah SPG chicken nugget, SPG minuman gitu. Dan aku suka ambil aja job-job yang ada gitu, termasuk yang di Pekan Raya Jakarta itu. Berapa lama gitu dulu menjadi SPG? Dari aku kelas 10, 11, 12, pokoknya sepanjang SMA itu aku terima offer-offer yang memang ditawarkan gitu loh. Jadi kayak kalau ada kesempatan untuk ini kan biasanya kalau misalnya SPG itu kita masuk kayak satu kayak grup gitu kan, kayak kalau misalnya ada tawaran job atau aku terima-terima aja. Tapi sebenarnya orang-orang luput adalah aku tuh basicnya bukan SPG-an aja sih, aku tuh ngajar les juga, ngajar les private itu justru hal yang pertama kali aku lakukan ketika aku memang harus didapuk jadi tulang punggung keluarga. Tapi karena misalnya dari les itu kan dulu kan nggak semasif sekarang. Kalau sekarang kan ada beberapa platform yang memang bisa mengkonekkan atau menghubungkan guru dengan murid gitu. Kalau dulu kan dari mulut ke mulut, dan itu agak terlalu lama nih untuk bisa quote and quote ngumpulin uang untuk ngasih makan keluargaku lah gitu kan kasarnya. Jadi ya aku terima aja job lain, yaitu termasuk jadi SPG dan termasuk SPG nugget. Cuman kan kalau dulu kalau misalnya kita jadi SPG gitu kesannya pasti aku tuh bukan tipikal yang suka cerita-cerita ke orang sih. Jadi jarang banget aku foto-foto. Jadi yang aku punya itu justru adalah foto yang sama teman-teman aku. Makanya aku upload tuh crop gitu kan bentuknya. Karena itu yang foto yang aku memang punya satu-satunya tentang yang si Vesta ini. Tapi sebenarnya di luar dari itu banyak banget pekerjaan-pekerjaan lainnya aku coba lakukan. Karena memang di usia segitu masih terbatas hal-hal yang bisa aku lakuin. Jadinya aku ngajar dan SPG-an. Ya pas ngajar sekalian jualan chickennya juga. Enggak, kalau si chicken ini literally emang untuk yang di Pekan Raya Jakarta. Itu eventnya kan selama 1 bulan sampai 1,5 bulan gitu, Mas. Nah, ketika keputusan memilih untuk berjualan, salah satunya menjadi sales promotion, itu berarti memang karena faktor kebutuhan ekonomi keluarga, bukan karena iseng ya? Enggak, sama sekali bukan. Karena kalau misalnya, ini juga yang kemarin sempat disorot sama beberapa netizen. Ini keviralan ini membuat aku merasakan jempol netizen kayak apa. Jadi mereka bilang kan sebenarnya aku I want to academic elite schools gitu. Kayak salah satu
sekolah yang menurut mereka harusnya masuk sekolah swasta itu pasti mahal, gitu. Tapi yang mereka nggak tahu adalah aku memang dapat keringanan luar biasa dari sekolah itu, dan memang sekolahnya juga sangat support. Ketika ini berita naik, mereka pun lagi menggodok publikasi. Keringanannya itu dalam bentuk apa? Biaya. Jadi seharusnya dibayarkan berapa, aku cuma bisa aku bayar berapa gitu. Kalau itu memang dari pemerintah atau? Enggak, dari sekolahnya, dari sekolah swastanya, betul. Tapi memang ada persyaratan ketentuan kayak kemampuan akademik gitu ya. Tapi maksudnya fakta bahwa ada loh sekolah-sekolah swasta yang memang dia mau memberikan dan mendengarkan kebutuhan muridnya. Karena menurut aku institusi pendidikan pasti seperti itu ya, mereka nggak akan membeda-bedakan kita hanya karena status sosial gitu. Tapi pun aku udah dikasih keringanan saat itu, kan waktu itu aku sama adikku sekolah di tempat yang sama. Walaupun kita dapat keringanan, tetap nggak bisa bayar. Akhirnya adikku sempat putus sekolah juga gitu. Jadi kayak emang ada masanya kita struggle banget untuk bayar uang sekolah walaupun kita udah ada keringanan gitu. Makanya ya aku harus cari-cari kerjaan yang lain gitu. Adik sempat putus sekolah di adikku kelas 10 SMA dia putus sekolah. Terus kemudian gimana? Terus abis itu aku waktu kelas 12, aku beda 2 tahun sama adikku. Jadi aku ketika kita kelas 10 dan kelas 12 ini kita harus pilih kan yang mana yang mau lanjut gitu, dengan kondisi bahwa gambling kalau misalnya meneruskan sekolahnya adikku tapi suatu hari nanti kita bisa putus lagi gitu. Jadi aku harus lulus dulu supaya nanti aku bisa dapat kerjaan yang bagus supaya aku bisa balik sekolah adikku lagi gitu. Jadi aku lulus dulu dari kelas 12 itu, kemudian untungnya aku bisa diterima di FAUI, baru aku kerja lagi, akhirnya adikku bisa masuk PKBM Ristek. Kalau misalnya Mas tahu itu tuh kayak paket C. Jadi aku balikin lagi adikku lewat paket C supaya dia bisa dapat ijazah SMA. Terus adikku ikut SBMPTN, alhamdulillah dia lolos juga sih ke PTN gitu. Jadi masuk lagi perguruan tinggi negeri gitu, dia di Udayana. Dan Ira sampai berjuang untuk bekerja menutupi kebutuhan sendiri, kebutuhan adik dan pendidikan. Keluarga supportnya waktu itu seperti apa? Apakah memang dalam kondisi yang ya ini juga cukup common sih ditanyain kayak pak mamanya emangnya kerja apa gitu kan. Sebenarnya pak mamaku tuh tingkat pendidikannya rendah. Jadi untuk mendapatkan karir yang di masyarakat Indonesia sangat membutuhkan, kayak kalau misalnya mau kerja kantor harus dia S1 atau SMA gitu, itu susah banget gitu. Dan akhirnya yang aku lihat adalah kayak banyak orang yang kurang menghargai usaha mereka gitu. Mereka kerja serabutan, apapun sebenarnya mereka mau kerjain gitu. I mean they did their part and they did their best gitu. Tapi memang untuk sampai di taraf hidup yang nyaman tentunya jadi susah banget gitu. Jadi aku putuskan untuk take over karena menurut aku punya privilege dalam hal aku masih bisa nih tembus sekolah dengan keterbatasan ekonomi. Jadi kenapa aku nggak coba pakai kemampuan aku untuk bisa kerja dulu aja supaya orang tua aku nggak perlu kayak quote and quote direndahkan orang gitu. Berarti keluarga istilahnya orang tua masih ada dan masih betul. Memang waktu itu betul. Jadi memang keputusan aku untuk bisa ambil alih gitu, segitu. Terus lanjut ke Universitas Indonesia. Ambil fakultas. Betul. Itu beasiswa juga kah atau? Oke, jadi sebenarnya Fakultas Hukum UI ini aku nggak pernah punya keluarga yang punya background hukum. Pak mamaku bahkan nggak kuliah gitu, jauh banget dari kuliah kan. Oke, jadi ceritanya adalah aku waktu SMA itu kan ikut lomba-lomba kan supaya dapat uang gitu. Dan lomba-lomba yang aku ikuti itu adalah lomba yang aku nggak perlu les dulu gitu. Yang aku punya bekalnya menurut aku cukup aware bahwa aku bisa ngomong nih gitu. Dan hal yang sifatnya lombanya yang ngomong itu debat ya kan. Jadi aku ikut lomba-lomba debat karena itu nggak require specific skills. Aku cuma perlu tahu tekniknya seperti apa. Jadi aku minta tolong diajarin sama temanku yang biasa debat bahasa Inggris. Nah aku ikutnya debatnya bahasa Indonesia karena saat itu aku bahasa Inggrisnya belum terlalu oke gitu kan. Jadi aku kurang pede, jadi aku ikutnya debat bahasa Indonesia. Tapi aku ikutin terus sampai beberapa lomba. Dan terakhir adalah ada lomba yang diselenggarain sama Fakultas Hukum UI untuk anak SMA. Namanya Sensasional gitu. Nah terus yaudah aku ikut aja gitu kan untuk lomba itu karena dia kayak ada hadiah uangnya gitu kan. Cuman aku nggak mikir menang atau gimana, intinya aku ikut sama timku, terus memang ternyata timnya kalah, tapi ternyata aku udah dapet best speaker, jadi ada penghargaan individual gitu Mas. Dan itu posisinya timelinenya adalah aku tuh itu berdekatan banget ya antara aku kerja sebagai SPG dan aku lomba, itu semuanya paralel, dan SBMPTN dan SIMAK UI itu dalam 1 bulan yang sama. Itu adalah bulan-bulan terakhir di SMA aku. Jadi ketika aku dapat hadiah uang itu dari Fakultas Hukum UI, aku benar-benar pakai uangnya untuk bayar SIMAK UI.
Dan karena aku pikir kayak ini hadiah dari Fakultas Hukum, ya udah aku masukin aja Fakultas Hukum gitu kan. Oh, gitu. Iya. Iya, aku ngerasa kayaknya ini adalah sebuah jalan gitu kan, kayak jalan. Betul. Dan itu posisinya aku nggak ada persiapan sama sekali. Aku nggak ada bimbel BT atau apa ya. Jadi ya aku orangnya lumayan go with the flow gitu. Karena menurut aku it's very common ya untuk orang-orang yang punya keterbatasan ekonomi. Mungkin orang-orang suka sedih gitu kalau misalnya dia bilang kayak aku nggak tahu nih, aku hidupnya susah, aku nggak tahu 10 tahun lagi mau jadi apa. Emang benar, kayak kita nggak bisa tahu 10 tahun lagi kita mau jadi apa gitu. Yang kita bisa jalanin kan hari ke hari kan, besok kita ngapain itu emang satu-satu gitu. Makanya aku juga nggak yang kayak aku mikirin banget habis ini nanti hukum kerja apa, enggak sih. Aku benar-benar kayak pas udah dapet aku dapat hadiah uang ini, ya udah aku pakai deh uangnya untuk bayar tes SIMAK UI gitu. Dan waktu itu kan tes SIMAK UI juga udah lumayan kan, waktu biayanya tuh seingat aku 500.000 sampai 1 juta tergantung berapa jumlah jurusan. Aku pas banget dapat 1 juta dari best speaker itu. Jadi pas banget uangnya dari Fakultas Hukum UI untuk UI juga. Dibalik lagi ya. Bener. Tapi kalau misalnya waktu itu aku nggak dapat, mungkin aku nggak kepikiran juga untuk aku masuk Fakultas Hukum UI gitu. Jadi menurut aku itu kayak udah jalannya lah gitu. Dan uang yang tadinya aku sebenarnya kan aku SPGN juga tujuannya awalnya aku pikir kalau memang aku bisa nabung, siapa tahu aku bisa ikut bimbel. Tapi ternyata kan nggak possible gitu. Aku harus bayar kontrakan segala macam. Jadi ya uangnya tuh nggak kekumpul, mau bayar SIMAK UI-nya juga kan kayak agak susah ya kita gimana. Tapi sedangkan aku tahu aku nggak bisa kuliah kecuali aku kuliah di PTN gitu. Bahkan kalau misalnya aku keterima PTN yang di luar Jakarta juga akan susah karena itu ada kos gitu, harus ada transport segala macam. Jadi UI itu benar-benar kayak sesuatu yang dulu tuh bahkan aku benar-benar aku inget banget aku pernah doa kayak kalau misalnya cuma ada satu mukjizat gitu di dalam hidup aku pengen masuk UI aja. Terus selama kuliah kan tentu ada biaya dan itu sambil kerja juga untuk lanjut ke situ. Apa masih SPG atau macem-macem sih. Aku translate juga. Jadi kayak banyak banget sebenarnya. Iya, aku buka jasa translate juga. Terus aku ngajarnya tuh literally dari SD sampai SMA gitu. Bahkan kalau misalnya ada temanku yang mau diajarin sesuatu juga, kalau dia mau bayar aku terima gitu. Jadi orang-orang sempat kayak mikir pokoknya kalau ada kerjaan apapun, karena aku selalu terima job gitu, teman-teman mikir kayak ini anak opportunis gitu kan. Karena dia selalu ambil kerjaan apapun. Waktu itu aku nggak pernah cerita kalau misalnya kondisi ekonomi aku tuh sangat sulit. Sebenarnya sama sih, aku juga dulu ada yang mau apa kerjain cuman gak mau bayar aku. Iya benar. Tapi aku juga melalui banget sih masa-masa dimana kita harus nyembunyiin kondisi ekonomi gitu ya. Maksudnya kalau kita lewatin masa 15, 16, 17 tahun pasti kan kita ngelihat teman-teman kita ulang tahunnya dirayain atau apa, kayak ada rasa untuk supaya nggak dikucilkan, pengen supaya orang-orang melihat kita di dalam satu derajat yang sama gitu kan. Jadi nutup-nutupin atau nggak pernah berterus terang. Jadi memang cerita ini tuh nggak pernah kemana-mana gitu sampai aku kuliah dan semester terakhir baru orang-orang terdekat aku kayaknya udah mulai bisa sense karena ini anak baju dekil gitu. Gitu. Jadi sekeras apapun aku coba emang kayak lama-lama ya kelihatan juga kalau misalnya ini anak struggling gitu. Tapi aku bukan tipikal orang yang kayak suka jualan kemiskinanku gitu sih. Aku cuman presenting bahwa gue pengen ngumpulin uang nih karena adik gue mau kuliah gitu. Tapi aku nggak pernah bilang kayak adikku pernah gimana gitu. Waktu lulus di UI, kemudian menjadi sarjana hukum, apa yang diharapkan waktu itu? Apakah sudah ada rencana aku pengen jadi lawyer atau jadi consultant atau apa? Jadi aku waktu di UI itu mulai kerja sebelum aku lulus, Mas. Aku dapat offer kerja full time pertamaku itu bahkan pas aku semester 7. Jadi aku sebelum lulus itu udah 1,5 tahun bekerja full time sebenarnya. Dan itu juga sebenarnya nggak disengaja karena selama di UI banyak itu banget nggak sengajanya ya? Iya benar. Jadi kalau misalnya jadi waktu di UI karena aku juga sambil cari-cari uang dengan lomba-lomba gitu, aku lanjutin lagi lomba debatnya. Nah itu keuntungannya menurut aku karena waktu itu aku dapatnya record individualis gitu waktu best speaker. Ketika aku masuk panitia FAW-nya tuh masih ingat aku, jadi seniorku tuh ingat. Ditandai ya? Betul. Jadi ketika organisasinya buka pendaftaran, aku langsung bisa dapat masuk segala macam. Nah akhirnya kayak lebih gampang ikut lomba-lomba gitu lah. Dan itu masih lomba-lomba yang sama ya, lomba debat, constitutional drafting segala macam. Dan karena aku nggak sadarin juga kayak makin lama makin lomba makin banyak, menurut aku itu membantu banget portfolioku. Jadi kayak aktif gitu kan di dalam
CV-nya gitu. Dan ketika aku iseng masukin submit job fair gitu, di FAU itu suka ada job fair. Jadi kita ada kayak platform di mana law firm tuh buka stand, terus kita boleh submit CV. Nah, aku submit aja CV, padahal itu posisinya aku tuh masih semester 6 ya. Maksudnya biasanya tuh orang dapat offer tuh ketika mereka udah tinggal lulus, betul. Bahkan alumni gitu kan. Tapi ternyata aku dikontak, terus habis itu kayak, oh aku dapat full time offer, ya udah, aku full time langsung. Full time offer, iya betul. Walaupun belum punya ijazah. Belum, iya, betul. Wow. Itu lumayan banget itu. Dan memang sampai sekarang juga partnernya di law firmnya masih sangat dekat sama aku gitu. Dan jadi apa waktu tawaran full time-nya? Masih legal, kalau di situ namanya legal intern ya, legal intern, tapi dia emang udah bisa full time gitu. So, aku itu bersyukur banget sih, karena itu di 2018 dimana adikku baru keterima yang Udayana tadi, jadi aku harus bayarin dia uang pangkal gitu kan. Uang pangkalnya sih alhamdulillah juga, karena itu perguruan tinggi negeri itu murah banget gitu ya. Tapi tetap aja ketika aku udah punya pekerjaan gitu, yang at least jadi punya pertama kali nih punya kerjaan tetap gitu ya kan, kerjaan kontrak yang dikontrak untuk jangka waktu yang lebih lama gitu, quote and quote kan, jadinya kayak tetap, itu aku sangat terbantu sekali dari situ. Dan ketika selama aku kuliah terus aku masih bisa sambil kerja, dan ketika lulus jadinya udah tinggal ngelanjutin karirnya aja gitu. Jadi sebagai lawyer aku emang udah lumayan kerja lama dari 2018 pertengahan sampai sekarang. Tapi aku resign dari pekerjaan aku sebagai corporate lawyer itu di 2021 pertengahan gitu. Aku pindah ke inisiatif yang bentuknya lebih ke hukum dan pendidikan. Gitu. Dan sampai akhirnya kita pada pertanyaan Stanford. Bagaimana bisa? Oke. Jadi seperti yang aku udah jelasin tadi ya, kalau memang aku berangkatnya dari seorang pengajar gitu. Jadi menurut aku pendidikan adalah yang membantu aku punya karir yang baik. Aku terbantu karena pendidikan, dan keluargaku pun juga terbantu karena aku mengajar gitu kan. Kayak ekonomi aku sangat membaik ketika aku banyak ngajar, orang makin lama makin banyak. Dari situ aku bisa kumpulin uang. Dan ketika semuanya direnungkan gitu, menurut aku punya passion yang besar memang di bidang pendidikan gitu. Karena aku mengalami sendiri gimana pendidikan bisa mentransformasi hidup gitu. Dan aku pengen orang-orang lain juga punya kesempatan yang sama. Di 2020 itu aku sempat bikin Sejuta Cita sama alumni hukum UI juga gitu. Dia lulusan Harvard Law School. Nah, terus di Sejuta Cita itu aku usulkan untuk namanya Sejuta Cita, karena menurut aku semua orang pantas untuk punya harapan gitu. Namanya Sejuta Cita gitu kan. Dia boleh pasti punya mimpi di umur berapapun dia gitu. Dan dari aku rintis Sejuta Cita pun aku merasa bahwa ini sangat membantu banget nih. Ada inisiatif yang sifatnya intervensi teknologi, dan dia bisa membuat orang-orang punya kesempatan untuk akses, dan kemudian bisa ngebuka opportunity buat dirinya sendiri gitu. Jadi menurut aku pendidikan tuh powerful banget. Kalau aku pikir ilmu hukum yang aku punya dikombin sama pendidikan, dan karir yang selama ini aku jalanin juga di bidang hukum dan pendidikan, itu aku cocoknya adalah ke jurusan yang mana menggabungkan antara international policy analysis gitu, policy analysis lah di bidang pendidikan gitu. Kenapa harus international policy analysis? Karena aku pengen compare juga kebijakan di luar negeri tentang pendidikan mereka gitu. Kalau di sekarang kan banyak nih yang kayak protes bahwa inisiatif kebijakan pendidikan kita meninggalkan guru dan murid yang marginal gitu. Jadi inisiatifnya bentuknya teknologi gitu, tapi guru dan muridnya bahkan belum bisa akses HP atau masih banyak yang terbelakang gitu. Jadi itu sih sebenarnya narasi yang aku bawa ya. Gimana caranya kebijakan pendidikan kita tuh bisa membawa semua orang maju bersama gitu loh. Jadi jalur apa yang Ira gunakan untuk menuju ke Stanford? Ini beasiswa kan ya? Beasiswa dari LPDP. Dan pertama adalah bagaimana dapat informasi dan Ira untuk menuju ke LPDP dan melangkah ke Stanford ini, dan kenapa Stanford? Dari dulu aku memang pengen, aku lumayan ambisius juga ya. Jadi kayak aku tahu kalau aku pengen diterima di universitas paling bagus gitu di luar negeri. Ada Harvard, ada Stanford, ada Yale, ya kan, ada Columbia, Ivy League lah gitu. Kebetulan juga aku lihat memang senior-senior aku banyak yang lanjut LLM atau Master of Laws gitu. Setelah mereka beberapa tahun kerja. Dari situ aku udah mulai cari tahu tuh gimana sih caranya mereka lanjut ke luar negeri gitu. Jadi aku udah mulai cari-cari gimana sih seorang itu melanjutkan pendidikan ke luar negeri, apa yang dicari, apa tujuannya, gimana pendanaannya gitu. Jadi aku banyak riset memang soal gimana LPDP itu bekerja. Jadi setelah aku compare beberapa program beasiswa, menurut aku LPDP ini sangat sesuai gitu. Karena kan inline juga sama value aku pengen give back gitu kan. Dan si LPDP fully support gitu konsep ini. Jadi yang aku lakukan adalah securing financingnya dulu, yaitu
Aku apply LPDP-nya dulu, menyatakan bahwa aku pengen 3 kampus ini, gitu, ada A, B, C. Terus aku yakin insya Allah aku bisa keterima di kampus ini karena track record aku. Dan kenapa aku mau kuliah di kampus ini, karena aku memang beneran tahu tujuannya. Jadi bukan karena aku pengen keluar negeri doang atau pengen jalan-jalan doang gitu. Jadi aku udah risetin juga kenapa Stanford-nya harus yang Graduate School of Education gitu. Kenapa bukan Graduate School of Business atau Graduate School of Law gitu. Karena memang aku punya alasan kuat ketika hukum sama policy intervention ini digabung dan analisis dengan komparasi ke negara-negara lain, itu yang bikin bisa melengkapi keilmuan yang aku dapat dari pekerjaan aku selama ini gitu. Jurusan apa yang atau konsentrasi apa yang Ira itu ketika di Stanford itu akan ditargetkan? Itu tadi International Comparative Education and International Education Policy Analysis. Terus biasanya kan kalau kita apply beasiswa atau supporting apapun itu, biasanya kan di awal kita memiliki visi apa nih yang akan diteliti nantinya atau yang dipelajari lebih dalam dan akan dibawa kembali kemana Indonesia atau di bidang apapun itu. Apa yang Ira bawa? Jadi Stanford Graduate School of Education itu dia dalam persyaratannya memang lebih kompleks dari misalnya ada beberapa graduate school yang cukup personal statement aja sama TOEFL gitu. Tapi Stanford Graduate School of Education ini di jurusan aku terutama dia ada personal statement, terus ada diversity statement. Jadi yang bilang kenapa saya tuh membedakan dari kontestan lain dan kenapa saya punya value yang beda gitu. Terus ada research sample. Jadi research sample itu menunjukkan bahwa kita tuh memang udah bisa riset, udah terbiasa riset dan tulisan kita tuh cukup layak gitu ya untuk bisa dipertahankan untuk dibawa ke Stanford ketika nanti dia mau dilanjutkan. Karena memang jadi gini, graduate school itu nggak semuanya berujung pada tesis kalau di luar negeri. Tapi program yang aku pilih itu ada tesisnya gitu. Jadi dia ada final paper gitu. Nah, final paper ini nanti akan disiapin dari awal aku masuk Stanford gitu kan. Nah, di si Stanford ini aku ngajuinnya inisiatif yang aku pengen bawa adalah tentang gimana ada beberapa isu sih sebenarnya. Basically menggabungkan hukum dan pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan supaya bisa memperbaiki kualitas putusan hakim dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Oh, lebih gitu. Fokus ke jadi iya betul. Jadi ada banyak fakta di mana kasus kekerasan seksual pada anak yang masih di usia sekolah mengakibatkan anak-anak itu nggak bisa kembali lagi ke sekolah. Jadi ketika dia jadi korban, ketika dia akan jadi korban kekerasan seksual dia nggak balik lagi ke sekolah. Sedangkan aku tahu gimana rasanya melihat adikku putus sekolah gitu kan. Dan ini memang nggak bisa disamakan gitu ya case-nya, tapi aku tahu lah gimana traumanya. Bayangin kalau misalnya dia korban yang nggak bisa lanjut sekolah, nggak ada masa depan lagi kayak gitu kan. Jadi dan dalam hal itu satu isu. Tapi ada lagi isu lain di mana kayak misalnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak gitu, kadang misalnya ini ada A gitu, dia melakukan aborsi karena dia adalah korban perkosaan, usia dia masih 15 tahun, tapi tiba-tiba hakim menjatuhkan putusan bahwa dia ini bersalah gitu kan. Itu ada waktu itu kasusnya di 2018 dan itu jadi bahasan skripsi aku. Jadi menurut aku ada nih yang bisa ditelisik. Ini salah satu contohnya adalah gimana kita memperbaiki sistem pendidikan Indonesia supaya nanti kalau misalnya ada pendidikan lanjutan ketika nanti dia menempuh pendidikan hukum atau apa, tapi ada bekalnya di mana kurikulumnya ini membekasi dia dan membuat dia bisa lebih sensitif terhadap isu-isu yang sifatnya juga sensitif seperti ini gitu. Jadi ada isu feminist legalnya juga, ada educationnya juga. Terus selain itu aku juga bahas dari yang spesifik educationnya adalah tentang gimana intervensi di bidang teknologi pendidikan itu harus bisa mengakomodasi semua lapisan masyarakat gitu. Terus aku juga addressing biaya pendidikan gitu. Ada anggapan juga nih kepada Ira bahwa mungkin jangan-jangan masuknya Ira karena di grade yang diversi. Betul. Apakah anggapan seperti itu bagaimana cara Ira menanggapi dan memberi penjelasan kepada teman-teman yang mungkin pengen masuk tapi kok jadi diginggirin. Bagaimana cara? Oke, jadi itu memang common. Aku tahu pengetahuan mengenai graduate school itu adalah privilege gitu. Aku bisa tahu dan riset sebanyak ini memang karena aku mempelajari ini banget dan aku tahu itu harus di-share gitu. Kalau kita cuma dengarnya dari clickbait SPG jadi masuk Stanford aja orang pikir aku dari karena SPG aku masuk benar gitu kan. Dan graduate school juga sama. Orang pikir karena ada diversity statement artinya aku membedakan diriku dan aku diterima gitu. Padahal kan sebenarnya applicant Stanford itu banyak banget gitu kan. Dan semua applicants itu harus mengumpulkan diversity statement-nya dia. Jadi kalau misalnya
itu bisa beda-beda yang diangkat. Kalau kita ketik kayak diversity statement essay gitu, ada orang yang mengangkat mengenai orientasi seksualnya, ada yang mengangkat mengenai background keluarganya, ada yang mengangkat bagaimana rasnya dia gitu. Yang waktu itu aku angkat juga ada sesuatu yang sifatnya pribadi, memang aku nggak bisa share, tapi intinya yang aku highlight adalah aku ini bekerja dengan berbagai macam stakeholders, dan menurut aku yang aku pelajari adalah kita harus mendengarkan perspektif setiap orang gitu. Jadi ketika aku berperan dalam peranku sebagai guru, aku menghargai murid dan orang tua muridku. Ketika aku sebagai lawyer, aku menghargai klienku. Ketika aku di pekerjaan aku sekarang, aku menghargai para PNS dan ASN gitu. Jadi itu bunyi diversity statementku, bukan kayak aku ini berasal dari Indonesia, aku ini dari Asia, bukan seperti itu. Betul. Dan juga memang menurut aku itu lagi-lagi ya, aku memang bukan graduate admissionnya, tapi aku percaya sih kalau yang dilihat itu bukan pada dia tuh dari negara mananya, tapi apa value yang mau dibawa gitu, apa sih yang dipelajari dia dari yang dia bahas di diversity statementnya, itu yang lebih berharga menurut aku. Jadi bukan pada ini orang karena rasnya berbeda, bukan itu, tapi pengalaman apa yang dia dapatkan karena ras dia berbeda, terus apa pengalaman yang didapatkan itu gimana kontribusinya ketika nanti dia di Stanford misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai orang berpikir bahwa diversity statement itu asalkan kita membuktikan kita beda diterima gitu, kan enggak. Karena satu angkatan di angkatan Stanford ini memang cuma 20 orang dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia, kan salah satunya Ira. Kapan salah satunya? Dan di websitenya Stanford itu memang dia tulis 20 orang itu mostly ada United States, Brazil, Meksiko, China. Jadi representasi aslinya adalah China gitu kan biasanya kan. Tapi bukan dari situ menurut aku diversifikasinya. Ira dari 20 ini satu-satunya dari Indonesia? Iya, satu-satunya. Satu-satunya, jadi bisa dibilang perwakilan Indonesia ya? Iya, insya Allah. Wow. Terus kemudian setelah Stanford, apa dari LPDP, apa yang diharapkan? Biasanya ada obrolan kan kemarin sempat ada yang nggak pulang. Sebenarnya kan nggak pulang nggak apa-apa kalau kemarin kita ngobrol ya sama LPDP. Tapi asalkan lapor dan jelas, bukan nggak ada kabar kan. Tapi apa nih misi Ira setelah next level setelah Stanford? Apakah balik ke Indonesia membawa hal yang didapat di sana dengan cara seperti apa? Atau pengen mencari bekal pengalaman dulu di luar? Enggak, aku pasti pulang. Jadi setelah dari Stanford, aku harus langsung pulang. Dan memang aku pengen pulang, itu juga yang aku sampaikan di panelis LPDP kemarin ya, bahwa selesai dari pendidikanku, aku akan segera kembali jalanin lagi role aku yang sekarang untuk memperbaiki gimana kebijakan hukum dan pendidikan Indonesia. Jadi combining nggak cuman ilmu hukum yang aku punya, tapi sesuatu, kenapa aku lintas jurusan juga supaya aku punya perspektif yang aku belum pernah pelajarin secara formal gitu kan. Aku belajar 4 tahun, kuliah hukum 4,5 tahun bahkan. Tapi kalau misalnya MA ini gelarnya untuk si Stanford ini, itu kan di bidang, dia menggabungkan antara policy analysis, dia menggabungkan antara education principles gitu sama economic juga. Jadi dia membahas mengenai namanya educational justice atau keadilan pendidikan gitu, yang menurut aku sangat erat nih kaitannya sama hukum gitu. Jadi let's see how it unfolds, tapi pasti aku balik untuk memperbaiki gimana kebijakan ada di Indonesia. Lagi udah disaksikan sama banyak banget netizen, aku bisa dirujak kan. ini udah dijanjikan ya. Iya. Di antara nih udah kita catat nih. Iya. Baik, terima kasih Ira, dan mungkin di tips tambahannya jangan lupa sering update lihat info di LPDP ya. Biar tahu kapan harus daftar. Dan itulah tadi Sobat Antara obrolan kita dengan Ira, salah satu peraih, satu-satunya bahkan untuk menjadi perwakilan Indonesia ya untuk Stanford jurusan ya. Itu ya, untuk jurusan itu. Oke. Dari 20 di satu kelasnya nanti ya berarti. Cukup luar biasa, dan semoga nanti Ira bisa membawa visinya mengenai kekerasan seksual dan menyuarakan apa itu di sana, dan kita mungkin Ira bisa mengambil ya informasi di sana apa yang bisa diadaptasi di Indonesia. Dan saya harapkan nanti Ira bisa main lagi ke Antara, tapi dalam porsi sudah menjadi pakar dan ahli. Amin, berarti sudah lulus. Terima kasih Ira sudah memberi semangat kepada Sobat Antara. Dan tetap nantikan berita baik di antaranews.com, dan juga jangan lupa saksikan di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.